Saya sejak kecil sudah sholat dan ngaji. Tetapi setelah jadi muda umur 18 tahun, saya jadi sakit jiwa. Saya kadang mikir, saya sudah berusaha bertakwa kok masih sakit jiwa. Sedangkan orang yang tidak sholat dan tidak ngaji kok malah sehat jiwanya. Saya orangnya minderan dan penakut. Tanya Ustadz, bagaimana caranya supaya cepat sembuh dari sakit jiwa ini, Ustadz? Ini sakit jiwa yang dimaksud seperti apa? Sakit jiwa yang dimaksud seperti apa? Kan perlu jelas ini, sakit jiwa apakah yang butuh penanganan rumah sakit jiwa? Atau sakit jiwa karena hatinya menjadi keras? Ini seperti apa? Orang yang meski akalnya sehat, namun dia tidak tunduk patuh kepada Allah, itu sejatinya dia juga sakit jiwa meski akalnya sehat. Ada pula orang yang memang betul-betul jiwanya sakit karena memang akalnya tidak sehat. Nah, ini yang seperti apa? Kalau sakit jiwa yang dimaksud, artinya akalnya ini sudah tidak bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang batil. Artinya tidak sadar. Tidak sadar itu bukan karena pingsan. Apa ya bahasa yang enak itu? Setengah. Kalau yang dimaksud seperti itu berarti rufi'al qalam, diangkat pena. Saat akalnya sedang jalan-jalan, artinya dia sedang kambuh, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, berarti dia saat kambuh itu dia diangkat pena. Tidak ada beban syariat. Tidak sholat, tidak dosa, wong sedang kambuh, akalnya sedang tidak sehat, jiwanya sedang tidak sehat. Namun minum obat, kemudian jiwanya, akalnya kembali sehat. Saat kembali sehat itulah beban syariat kembali kepada dirinya, wajib sholat lagi. Lah bagaimana itu ada orang yang tidak sholat kok tidak sakit jiwa? Tidak usah kepingin yang seperti itu. Ya, dia tidak sholat, tidak sakit jiwa, tapi di sisi Allah dia dianggap orang mati. Orang mati gak ada manfaatnya. Kata Nabi kita, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkur kamasalil hayyi au masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang hidup di dunia ini dengan terus ingat kepada Allah, dengan orang yang menjalani hidup tanpa ingat kepada Allah, mathalul hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang mati. Meski dia masih hidup, akalnya tidak sakit, namun dia terus maksiat kepada Allah, itu kata Nabi kita, dia dianggap sudah mati oleh Allah. Meskipun tidak mengalami sakit jiwa, namun dia dianggap sudah mati oleh Allah. Lebih dahsyat toh, sudah dianggap mati oleh Allah. Meski jiwanya tidak sakit sebagaimana yang sedang panjenengan alami. Tidak usah kepingin. Bagaimana biar cepat sembuh? Pertama, ikhtiar insani dilakukan, terus berobat. Apa yang menjadi nasihat dokter jiwa, tunaikan dengan maksimal. Kalau dokter jiwa itu mengatakan ini jangan sampai putus obatnya, maka terus minum obat itu, insya Allah sudah terukur obatnya. Kemudian berdoa, mohon kepada Allah agar diberi kesabaran. Kalau perlu diberi kesembuhan.
Sebagaimana dulu pernah ada seorang perempuan yang berkulit hitam. Pernah Ibnu Abbas mengatakan kepada seseorang, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang perempuan ahli surga? Maka orang tadi mengatakan, bala, mau. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan perkataannya, hadhil mar'atus sauda'u, perempuan berkulit hitam ini atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, pernah datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, inni usra'u wa inni atakasyafu fad'allaha li. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini mengidap penyakit ayan. Kalau pas ayan itu kambuh, maka akal sehatnya hilang. Wa inni atakasyafu, sampai auratku terbuka semua. Jika ayannya kambuh, maka akal sehatnya hilang, sehingga dia tidak sadar lagi kalau auratnya terbuka semua. Maka kata perempuan ini kepada Nabi, fad'allaha li, mohonkan kepada Allah untuk kesembuhanku. Maka Nabi bersabda, in syi'ti sobarti walakil jannah, jika kamu berkeinginan, maka bersabarlah dengan penyakit itu, walakil jannah, surga telah dijanjikan untukmu. Kalau kamu sabar, kamu dapatkan surga. Wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki, jika kamu ingin, maka aku yaitu Nabi akan berdoa untuk kesembuhanmu, agar Allah menyembuhkanmu. Mendengar sabda Nabi itu, perempuan tadi secepat kilat langsung menyambar, faqalat asbiru, dia mengatakan, aku pilih bersabar, karena dijanjikan surga oleh Nabi. Faqalat, kemudian dia melanjutkan perkataannya, inni atakasyafu fada'allaha li alla atakasyafa, sesungguhnya auratku terbuka, maka mohonkan kepada Allah saat kambuh, jangan sampai auratku terbuka. Fada'alaha, kemudian Nabi mendoakan untuknya agar auratnya tidak terbuka saat kambuh. Ini perempuan ahli surga, mengidap penyakit ayan. Ketika datang penyakitnya itu kambuh, auratnya terbuka semua, sehingga dia tidak tahu bahwa membuka aurat itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Apakah dia berdosa? Tidak. Karena pada saat itu, pada saat kambuh, akalnya sudah tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Sehingga dia rufi'al qalam, diangkat pena saat kambuh. Beban-beban syariat diangkat. Nah, ketika sudah tidak kambuh, sehat kembali, maka beban syariat kembali wajib. Luar biasa perempuan yang datang kepada Nabi tadi. Begitu mendengar jawaban Nabi, secepat kilat tanpa ditunda, dia pilih bersabar. Asbiru. Faqalat, pakai huruf fa itu, faqalat. Harfun bila hudud, huruf tanpa jeda waktu. Sehingga secepat kilat perempuan tadi langsung menyambar. Asbiru, aku pilih sabar wahai Nabi. Tidak perlu engkau doakan untuk kesembuhanku, aku pilih sabar karena aku pilih surganya Allah. Daripada hanya sebatas sembuh di dunia, namun belum tentu surganya, maka aku pilih sabar karena jaminan surga ini darimu. Tetapi beliau tadi, perempuan tadi melanjutkan, inni atakasyafu fad'allaha li alla atakasyafa. Tetapi Nabi, wahai Nabi, jika aku kambuh, auratku terbuka semua.
maka doakanlah kepada Allah untukku saat aku kambuh agar auratku tidak terbuka. Terus kemudian Nabi berdoa untuk itu. Hal yang sama ada di pertanyaan tadi. Maka saat sakit jiwanya kambuh, beban syariat terangkat, tidak lagi wajib. Namun jika kembali sehat, beban syariat kembali. Saat sehat, maka tunaikan beban syariat semaksimalnya. Saat kambuh, maka tidak ada dosa. Saat sehat terus ingat Allah. Caranya biar tidak kambuh, maka ikhtiar insani dijalankan. Nasihat-nasihat dokter jiwa dijalankan dengan penuh kemaksimalan. Kalau dokter perintahkan atau beri nasihat untuk terus mengkonsumsi obat, maka jangan putus terus konsumsi obat itu agar tidak kambuh. Selain itu, berdoa dengan maksimal, mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah dengan maksimal. Misalkan jika kambuh, mohon pada Allah, ya Allah jika aku kambuh, jangan sampai ya Allah aku menyakiti orang-orang di sekitarku. Mohon ya Allah jika aku kambuh, jangan sampai aku menyakiti keluargaku atau orang-orang yang ada di sekitarku. Jika aku kambuh ya Allah, mohon Engkau tutup auratku ya Allah. Jangan sampai aku membuka auratku. Ya Allah, mohon ya Allah jaga penyakitku ini, jangan sampai kambuh. Sudah mohon pada Allah. Ikhtiar insani dilaksanakan dengan maksimal, ikhtiar ilahinya juga maksimal. Dengan demikian, setelah itu serahkan semuanya kepada Allah. Itu jalan terbaik. Ya, ada lagi?